Hubungan cinta yang terjalin antara Aura Kasih dan Glenn Fredly rupanya menghadirkan toleransi beragama di dalamnya. Pasalnya bukan rahasia umum lagi jika pasangan kekasih ini beda keyakinan dalam menjalani kisah cinta mereka. Toleransi beragama pun dilakukan keduanya di bulan Ramadan ini, di mana Aura Kasih mengaku jika Glenn begitu menghargai ibadah puasa yang dijalaninya selama bulan Ramadan ini. Paling ya yang tidak berpuasa harus menghormati orang yang puasa, yang berpuasa juga harus menghormati orang yang tidak puasa. Gitu aja. Ini kan balik lagi soal adat. Kita udah dari kecil udah punya adat dan memang bisa untuk menahan makan gitu istilahnya berapa jam. Sementara orang-orang yang memang nggak puasa kan belum tentu bisa gitu. Memang dari kecil mereka nggak kayak gitu. Beda dengan kita yang muslim. Mungkin ya saling menghormati aja ya. Dan menurut aku ya dengan kita menghormati mereka di luar Islam juga itu bagus banget, karena puasa itu bukan cuma nggak makan aja, tapi ibadah yang lain dan saling menghormati itu yang penting menurut aku. Sama-sama sibuk gitu, jadi kalau aku kan memang di rumah sudah keluarga aku juga. Saling dukung atas ibadah yang dijalani keduanya, hal ini menjadi bentuk toleransi yang baik antara Glenn Fredly dan Aura Kasih. Dukungan pun juga diberikan Glenn kepada Aura Kasih yang menjalani ibadah puasa, di mana penyanyi cantik ini juga mendukung semua kegiatan beragama Glenn Fredly yang sudah tentu berbeda dengan dirinya sebagai umat muslim. Support satu sama lain nih, pasti ya. Aku juga support istilahnya bukan sama orang siapapun deh, even temen atau siapapun yang mungkin beda agama sama aku, tapi aku support semua agama yang ada di Indonesia gitu, karena menurut aku inti dari agama itu sendiri ya harus saling menghormati, harus saling menyayangi satu sama lain. Jadi aku yakin keinginan Tuhan juga sama gitu, harus saling mencintai sesama makhluk hidup, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun statusnya dia. Mau siapapun ya, mau teman, mau keluarga atau yang terdekat, pasti mengingatkan sih. Pasti support, maksudnya puasa, ibadah, pasti support. Antusias Komet Tangerang menyambut aksi CJR pada Sabtu 4 Juli 2015 benar-benar tidak terbendung. Euforia para Komet itu langsung menyuntikkan semangat luar biasa ke dalam diri 3 personil CJR, Aldi, Kiki, dan Iqbal. Tangerang adalah kota terakhir dari rangkaian tur bukber CJR. Sebelumnya CJR tampil di Bandung, Pekalongan, dan Cirebon. Dan inilah suasana konser CJR di Tangerang. Gila hari ini kelihatan cantik-cantik semuanya. Wah. Alhamdulillah ya. Ternyata
Komen ngikutin umurnya si JR, kita dari umur 14, 15, 16, ternyata kalian semakin dewasa, semakin cantik. Kita mau bikin ya, kita udah nemuin lagu masa lalu. ya. 1, 2, 3. Tuh jadinya gini. Hatiku menjadi galau, tak galau, galau, tak galau, galau, tak galau. Biasanya contoh ya, kan dari sini kan, kita pencet, dengerin dulu. Terus sama banget nih bikin. Harus sama, harus kayak yang nanti kan gini contohnya ya, nanti aku kita pencet gini. Nah, itu tuh. Setelah aku baca bukunya, aku memang nggak tertarik sama sekali untuk memainkan karakter si Meros ini. Karena pertama, aku nggak suka sama karakter dia. Nomor dua, aku nggak setuju dengan poligami. Setelah dirayu beberapa kali, dan aku pikir kembali, mungkin ini bisa jadi tantangan buat aku memainkan sesuatu karakter yang benar-benar aku nggak suka sama sekali. Dan aku ngambil tantangan ini untuk kepuasan diri aku sendiri. Insya Allah akan baik hasilnya, tapi yang pasti ini sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Melakukan sesuatu yang maksudnya berbalik dengan keputusanku yang awal, yang 2 kali udah menolak kayak aduh enggak deh, aku nggak mau memainkan karakter sebagai istri kedua, dan aku nggak mau jadi si Meros yang di buku ini gitu. Karakter Meros yang diperankan oleh aku di film ini adalah seseorang wanita yang hidup tanpa kasih sayang, kurang perhatian, hidupnya terlunta-lunta, tidak dibesarkan dengan orang tua, susah, jadi totally depresif, karakternya sangat-sangat depresif. Dan itu jauh sekali dengan kepribadian aku. Aku jadi lebih bersyukur lagi, alhamdulillah sejauh ini aku berkecukupan bukan hanya secara materi tapi secara spiritual dan moral aku juga cukup. Jadi untuk memainkan karakter ini butuh banyak imajinasi, dan tantangan terbesarnya juga waktunya itu sangat singkat dari kita dapat skripnya, karena aku beberapa kali memikirkan untuk menolak, sampai jadwal syuting itu waktunya sangat pendek. Jadi aku harus lebih intens lagi memahami peran ini, masuk ke dalam peran ini. Apalagi jadi istri kedua, terpaksa menelpon orang-orang yang gak aku kenal, yang kenal sama seseorang yang udah pernah berhubungan poligami dan menginterview mereka. Dan itu rasanya malu campur bingung, tapi memang harus aku lakukan karena memang harus intens seperti aku bilang, memahami karakter ini sebagai istri kedua, karena aku nggak pernah melalui itu dan aku nggak pernah membayangkan bagaimana rasanya untuk menjadi seorang istri. Setelah aku baca bukunya, aku memang nggak
tertarik sama sekali untuk memainkan karakter si Meros ini karena pertama aku nggak suka sama karakter dia, nomor dua aku nggak setuju dengan poligami. Setelah dirayu beberapa kali dan aku pikir kembali, mungkin ini bisa jadi tantangan buat aku memainkan sesuatu karakter yang benar-benar aku nggak suka sama sekali. Dan aku ngambil tantangan ini untuk kepuasan diri aku sendiri. Insya Allah akan baik hasilnya, tapi yang pasti ini sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Melakukan sesuatu yang maksudnya berbalik dengan keputusanku yang awal, yang 2 kali udah menolak kayak aduh enggak deh, aku nggak mau memainkan karakter sebagai istri kedua dan aku nggak mau jadi si Meros yang di buku ini gitu. Karakter Meros yang diperankan oleh aku di film ini adalah seseorang wanita yang hidup tanpa kasih sayang, kurang perhatian, hidupnya terlunta-lunta, tidak dibesarkan dengan orang tua, susah, jadi totally depresif, karakternya sangat-sangat depresif. Dan itu jauh sekali dengan kepribadian aku. Aku jadi lebih bersyukur lagi, alhamdulillah sejauh ini aku berkecukupan bukan hanya secara materi tapi secara spiritual dan moral aku juga cukup. Jadi untuk memainkan karakter ini butuh banyak imajinasi dan tantangan terbesarnya juga waktunya itu sangat singkat dari kita dapat skripnya karena aku beberapa kali memikirkan untuk menolak sampai jadwal syuting itu waktunya sangat pendek. Jadi aku harus lebih intens lagi memahami peran ini, masuk ke dalam peran ini. Apalagi jadi istri kedua, terpaksa menelpon orang-orang yang gak aku kenal, yang kenal sama seseorang yang udah pernah berhubungan poligami dan menginterview mereka. Dan itu rasanya malu, campur bingung, tapi memang harus aku lakukan karena memang harus intens seperti aku bilang, memahami karakter ini sebagai istri kedua karena aku nggak pernah melalui itu dan aku nggak pernah membayangkan bagaimana rasanya untuk menjadi seorang istri. Setelah aku baca bukunya, aku memang nggak tertarik sama sekali untuk memainkan karakter si Meros ini karena pertama aku nggak suka sama karakter dia, nomor dua aku nggak setuju dengan poligami. Setelah dirayu beberapa kali dan aku pikir kembali, mungkin ini bisa jadi tantangan buat aku memainkan sesuatu karakter yang benar-benar aku nggak suka sama sekali. Dan aku ngambil tantangan ini untuk kepuasan diri aku sendiri. Insya Allah akan baik hasilnya, tapi yang pasti ini sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Melakukan sesuatu yang maksudnya berbalik dengan keputusanku yang awal, yang 2 kali udah menolak kayak aduh enggak deh, aku nggak mau memainkan karakter sebagai istri kedua dan aku nggak mau jadi si Meros yang di buku ini gitu. Karakter Meros yang diperankan oleh aku di film ini adalah seseorang wanita yang hidup tanpa kasih sayang, kurang perhatian, hidupnya terlunta-lunta, tidak dibesarkan dengan orang tua, susah, jadi totally depresif, karakternya sangat-sangat depresif. Dan itu jauh sekali dengan kepribadian aku. Aku jadi lebih bersyukur lagi, alhamdulillah sejauh ini aku berkecukupan bukan hanya secara materi tapi secara spiritual dan moral aku juga cukup. Jadi untuk memainkan karakter ini butuh banyak imajinasi dan tantangan terbesarnya juga waktunya itu sangat singkat dari kita dapat skripnya karena aku beberapa kali memikirkan untuk menolak sampai jadwal syuting itu waktunya sangat pendek. Jadi aku harus lebih intens lagi memahami peran ini, masuk ke dalam peran ini. Apalagi jadi istri kedua, terpaksa menelpon orang-orang yang gak aku kenal, yang kenal sama seseorang yang udah pernah berhubungan poligami dan menginterview mereka. Dan itu rasanya malu, campur bingung, tapi memang harus aku lakukan karena memang harus intens seperti aku bilang, memahami karakter ini sebagai istri kedua karena aku nggak pernah melalui itu dan aku nggak pernah membayangkan bagaimana rasanya untuk menjadi seorang istri.